Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita mengolah Microsoft Word untuk menjadi seorang sekretaris. Ya, jadi pada materi yang akan saya sampaikan kali ini, mungkin selama kurang lebih 2 jam, saya akan mereview dari materi yang ada di dalam kelas ini. Jadi mungkin pada saat nanti saya menjelaskan, kemudian ada dari peserta yang kurang jelas, nanti saya harapkan untuk ikut bertanya ya. Jadi pada pada penjelasan kali ini tentunya nanti mungkin kurang lebih kita akan bicara di sini selama 120 menit ya. Jadi saya harapkan Anda bisa aktif dalam pembelajaran yang nanti akan kita lakukan pada kelas ini ya. Jadi untuk kelasnya nanti kita menggunakan Microsoft Word atau pengolah kata untuk menjadi sekretaris ya, tapi secara umum. Oke. Pada kelas ini nanti akan kita sampaikan beberapa materi ya. Yang pertama ada materi pengenalan sistem operasi, di mana sistem operasi yang kita pakai nanti adalah sistem operasi Windows. Sebagaimana mungkin yang ada pada perangkat atau device yang teman-teman pakai saat ini, rata-rata semua sudah menggunakan sistem operasi Windows. Mungkin di antara kita sudah sering menggunakan sistem operasi sebelumnya, misalnya kita menggunakan sistem operasi Windows 7. Saya kira mungkin untuk teman-teman sekalian pada usia Anda, ini rata-rata pada saat menggunakan komputer, itu rata-rata sudah menggunakan sistem operasi Windows 7. Tapi mungkin bagi Anda yang familiar pada tahun sekitar 2000-an 10 ke bawah, nah, rata-rata menggunakan sistem operasi namanya Windows XP. Nah, sistem operasi sendiri nanti dibagi, atau misalnya Windows 10 sendiri nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem operasi Windows 10 yang 32 bit sama sistem operasi Windows 10 yang 64 bit. Nah, dari tampilan mungkin kalau orang awam hampir sama ya, jadi sekilas nanti hampir sama. Perbedaan utamanya adalah terletak pada pemakaian RAM ya. Jadi kalau misalnya Windows 10 yang 32 bit maksimal hanya bisa menggunakan RAM yang kapasitasnya 4 GB. Tetapi kalau Anda menggunakan Windows 10 yang 64 bit, maka RAM yang bisa kita pakai nanti bisa lebih besar dari itu. Artinya misalnya Anda mau pakai RAM yang kecil atau yang besar, maka secara otomatis Windows 10 nanti akan bisa membacanya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui Windows yang saat ini kita pakai versinya yang 32 bit atau yang 64 bit? Salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Jadi mohon untuk pinjam ini, saya share untuk layarnya. Oke. Cara yang pertama, Anda bisa buka Windows Explorer atau kalau di Windows 10 namanya File Explorer ya. Jadi Anda bisa klik seperti ini. Kemudian nanti Anda tinggal klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Nah, di sini yang pertama ada Device Specification. Jadi di sini adalah device atau laptop yang saat ini kita pakai. Misalnya laptop yang saat ini kita pakai adalah AMD Athlon Gold. RAM-nya misalnya di sini 4 GB. Nah, ini RAM-nya. Kemudian di sini ada Windows yang saat ini kita pakai. Ya, di sini kita pakai Windows 10 yang single liquid
versinya ini ya 21H2. Nah ini. Kalau mungkin di sini tidak kelihatan Windows versinya, Anda bisa pakai ini ya, DX Dia. Di sini bisa kita pakai DX Dia. Kemudian kita ini. Nah, di sini ada keterangannya juga ya. Jadi sekarang kita pakai Windows 10. Nah, ini single language 64 bit. Jadi biasanya kalau misalnya Anda beli laptop yang sekarang, biasanya dari vendornya laptop itu sudah diisi Windows yang sudah lisensi ya. Tapi mungkin kalau laptop Anda sudah diinstal ulang, biasanya dari pihak teknisi Windows-nya itu mungkin sudah diganti. Jadi contohnya seperti di sini kan Windows 10 Home Single Language, di mana ini adalah bawaan dari pada saat saya membeli laptop ini ya. Oke, itu salah satu perbedaan antara sistem operasi yang 32 bit sama yang 64 bit. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang sering kita gunakan di dalam penggunaan Windows, salah satunya ini ya, ada namanya region. Nah, yang perlu Anda pahami bagi Anda yang baru pakai pertama komputer, nah di sini bisa kita klik pada search-nya, kemudian di sini bisa kita ketik region. Mungkin bagi orang-orang tertentu ini tidak tahu bedanya apa kita harus menggunakan region. Nah, region yang saat ini kita pakai atau komputer saya yang saat ini saya pakai ini adalah Indonesian. Sebenarnya apa efek dari region ini ya? Kalau default biasanya begitu Anda beli laptop, kemudian belum diubah oleh teknisinya, biasanya regionnya itu adalah English US. Nah, beda dari English US sama Indonesian itu terletak pada tanda baca ya. Jadi kalau misalnya Anda orang Indonesia 1 juta itu kan pakainya 1.000.00 ya. Tapi kalau misalnya region Anda adalah English ya, region English, maka nanti kita mengetikkan 1 juta tidak pakai titik tetapi nanti pakainya koma. Akan sangat berpengaruh nanti kalau Anda berhubungan dengan nilai mata uang ya. Atau dalam hal ini nanti kita pakai Excel. Kalau Word sih mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau Anda menggunakan software Excel, kemudian Anda menggunakan rumus-rumus, nah ini nanti akan terasa sekali pada saat kita menggunakan region yang English ya. Maka pada saat kita belajar ini nanti usahakan kita satukan regionnya ya. Regionnya usahakan nanti Anda bikin Indonesian semua itu. Nah, sekali lagi biasanya default pada saat kita install ulang ya, diinstal ulang oleh teknisi, kadang teknisinya nggak memperhatikan ini regionnya Indonesian atau English gitu ya. Nah, kalau misalnya begitu Anda install kok komputerku kayaknya beda ya. Tidak seperti sebelum diinstal ulang ini ya. Saya ngetikkan titik kok jadinya kayak gini. Nah, kalau dengan cara seperti itu berarti yang harus Anda perhatikan di sini adalah pada regionnya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi pada saat kita menggunakan sistem operasi Windows, hal yang pertama kita cek adalah region. Orang sering bicara tentang yang namanya sistem operasi, kemudian ada yang namanya program aplikasi. Sering ada pertanyaan seperti ini, kamu kalau ngetik pakai Windows apa? Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini contohnya ya, kamu kalau ngetik pakainya Windows apa? Nah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang salah ya. Kita ngetik itu tidak pakai Windows ya. Jadi kalau kita mengetikkan surat biasanya pakainya Microsoft Word. Di mana Microsoft Word ini akan bisa jalan kalau kita install di dalam sistem operasi yang namanya Windows. Karena apa? Selain sistem operasi Windows, ada sistem operasi lain yang namanya Linux.
di mana Linux itu dibagi jadi dua, ada namanya Linux desktop sama Linux server. Kalau Linux server itu memang khusus nanti akan kita gunakan untuk server. Tapi kalau Linux desktop itu fungsinya hampir sama dengan Windows. Jadi tampilannya juga hampir mirip dengan Windows ya. Kalau mungkin yang Anda sudah pernah lihat komputer yang mereknya Apple, nah di sana tampilannya hampir sama ya. Nah, karena di dalam Linux ada namanya Windows-nya ya. Oke. Kemudian apa yang paling sering kita pakai di dalam Windows itu ya? Jadi biasanya gini, begitu Anda buka komputer, kemudian kita menancapkan flash disk, hal yang pertama dilakukan oleh pengguna komputer adalah dia akan ngecek ya, atau membuka file gitu ya. Apakah file itu data, Excel, atau mungkin file itu berupa Word. Nah, untuk membuka file atau menampilkan file yang ada di dalam komputer kita gunakan kalau istilah lama namanya adalah Windows Explorer. Tapi kalau versi yang terbaru namanya adalah File Explorer ya. Jadi untuk membuka File Explorer nanti ada beberapa cara ya. Cara yang pertama itu Anda bisa klik ini ya, icon File Explorer di bawah, ini kita klik. Nah, ini. Kemudian cara yang lain Anda bisa menggunakan klik kanan pada start ini ya. Ini kan start menunya, ini bisa Anda klik kanan. Kemudian kalau sudah nanti kita pilih File Explorer. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, Anda bisa menggunakan tombol. Di dalam keyboard itu biasanya di bawah itu ada tombol CTRL, kemudian ALT. Nah, di tengah-tengah tombol CTRL itu nanti ada gambar ini ya, Windows, ya, jendela itu ya. Nah, caranya nanti Anda tekan icon Windows itu, tombol Windows, Anda tekan terus, kemudian diikuti dengan huruf E. Nah, huruf E-nya sekali aja. Maka secara otomatis itu juga untuk membuka yang namanya Windows Explorer ya. Nah, pada saat Anda buka Windows Explorer, nanti tampilan utamanya seperti ini. Ciri utama kalau kita menggunakan Windows 10 adalah ini ya, disk PC. Kalau Anda pakai Windows 7 namanya disk komputer. Ya, disk komputer gitu ya. Disk PC. Kemudian kalau Windows 7 itu kalau tidak salah komputer aja ya, komputer. Nah, ini. Fungsi dari Windows Explorer salah satunya adalah untuk mencari file atau folder yang ada pada komputer kita. Nah, di sini ada drive ya, ada C, D, E. Nah, ini ada drive-nya. Kemudian sistem biasanya secara otomatis diinstal di drive C. Kemudian D, nah ini kosong ya karena mungkin laptopnya baru ya. Nah, ini baru ada satu folder, kemudian di E. Nah, jadi data-datanya nanti silahkan kalau misalnya Anda membuat sebuah data, usahakan nanti jangan disimpan di dokumen. Kenapa? Kalau data tersebut kita simpan di dalam dokumen, dokumen ini adanya di drive C ya, atau ini adalah bawaan dari Windows. Kemudian karena ada satu hal sehingga Windows-nya error, kemudian diinstal ulang, maka yang terjadi adalah data-data yang nanti ada di dalam dokumen biasanya hilang. Itu karena proses install ulang tadi ya. Sehingga usahakan pada saat Anda menggunakan komputer itu data jangan ditaruh di C ya, bisa Anda taruh di drive D ataupun di drive E ya. Oke. Kalau misalnya laptop Anda menggunakan akun yang sudah kita pakai OneDrive, itu akan lebih bagus lagi.
Jadi misalnya kita beli akun yang OneDrive sehingga pada saat kita menyimpan, selain kita menyimpan di komputer, bisa juga nanti kita simpan di OneDrive. Kelebihannya apa? Kalau misalnya kita lupa atau tidak membawa laptop, padahal kita nanti membutuhkan untuk membuka datanya, maka Anda bisa membuka data kita asalkan nanti ada koneksi internet gitu ya. Oke, pada kesempatan ini nanti akan saya lanjutkan pada ini ya, file and folder. Yang pertama untuk membuat folder. Cara untuk membuat folder nanti Anda bisa klik kanan, kemudian kita pilih new gitu ya. Kemudian kita pilih folder. Jadi misalnya di sini saya beri nama foldernya misalnya data Iwan gitu ya. Nah, selain itu nanti Anda juga bisa ini di sini kan ada apa namanya ribbonnya ya atau menunya. Kalau misalnya di sini tidak muncul, biasanya ini cukup di double klik gitu ya. Home misalnya ini saya double klik. Nah, maka nanti munculnya mungkin di komputer Anda tampilannya seperti ini. Kalau Anda pengen memunculkan, nah, Anda bisa double klik gitu ya pada home-nya ini. Anda bisa double klik pada home-nya ini. Maka secara otomatis di sini nanti akan muncul. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, nah seperti ini Anda tinggal klik new folder misalnya gitu ya. Nah, di sini kan bisa kita ketik misalnya data Word, nah misalnya gitu. Oke. Ini untuk membuat folder ya. Nah, kalau misalnya kita pengen mengganti nama folder. Kalau Anda pengen mengganti nama folder, Anda tinggal klik kanan. Misalnya di sini ya, kita klik kanan, kemudian nanti kita pilih rename. Kita ganti misalnya data administrasi. Buat folder lagi, misalnya di sini saya kasih nama untuk data sekretaris, gitu ya. Oke. Jadi yang pertama tadi kita bikin apa namanya folder, kemudian yang kedua kalau misalnya Anda pengen mengganti nama foldernya, kemudian yang ketiga kalau misalnya kita pengen menghapus foldernya, caranya Anda tinggal klik kanan, kemudian nanti kita pilih delete gitu ya. Nah, misalnya ini tidak jadi, ini saya hapus ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih delete. Nah, itu tadi apa namanya? Bagaimana kita menggunakan yang namanya sistem operasi Windows. Jadi yang paling banyak dari apa? Kalau Anda menggunakan Windows adalah salah satunya adalah kita menggunakan Explorer-nya. Kalau di Windows 7 namanya Windows Explorer, kalau di Windows 10 adalah File Explorer. Nah, yang berhubungan dengan Explore biasanya kita mencari apa namanya file, kemudian yang kedua kita juga akan mencari yang namanya folder, gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Halo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, bisa dengar suara saya? Tes. Mas Mbak Villa, ada pertanyaan? Yang lain ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mas Anas? Oke, silakan yang mau ditanyakan.
Oke, itu tadi ya apa namanya pengenalan tentang ini ya apa namanya penggunaan dari sistem operasi Windows itu. Oke, tunggu sebentar. Oke, baik teman-teman. Pada materi berikutnya, di sini akan saya sampaikan tentang pengenalan aplikasi Microsoft Word. Ya, kalau di apa namanya versi-versi sebelumnya biasanya lengkap ya, ada Microsoft Word. Tapi kalau versi yang terbaru biasanya hanya kata-kata Word. Yang paling umum dipakai saat ini adalah Microsoft Word yang versi 2010, kemudian ada versi 2013, ada versi 2016, maupun versi yang 2019 ya. Jadi, tapi kalau yang saya pakai di sini nanti versinya adalah versi yang Office 365. Baik, nah untuk cara masuknya, oke, saya izin share screen. Nah, untuk cara masuknya Anda bisa klik Start, kemudian atau langsung search di sini juga boleh ya. Di sini ada search, kemudian ada ketikkan Word gitu ya. Nah, maka secara otomatis nanti di sini akan muncul tampilan icon dari Word gitu ya. Nah, kita klik. Nah, di sini saya pakai yang Office 2019. Nah, tampilan utama dari apa namanya Word 2019 yang pertama di sini ada namanya Quick Access Toolbar ya. Jadi untuk Quick Access Toolbar ini adalah perintah-perintah nanti yang paling sering kita gunakan. Jadi yang pertama di sini ada new gitu ya. Kemudian open. Kemudian di sini ada save gitu ya. Jadi yang ada tanda centang, ya, berarti yang ada tanda centangnya ini berarti aktif gitu ya. Jadi yang ada tanda centangnya di sini berarti aktif. Kemudian di bawahnya Quick Access Toolbar di sini ada namanya apa namanya? Di sini ada namanya tab. Ya. Untuk tab di sini ada apa namanya? Home, kemudian insert, kemudian ada desain, kemudian ada layout, kemudian ada reference. Nah, ini namanya adalah tab. Oke. Dari beberapa tab yang ada, di sini nanti yang paling sering kita pakai itu hanya ada 3 ya. Ada home, kemudian ada insert, kemudian ada layout. Jadi yang paling sering kita pakai itu 3. Nah, dari 3-tiganya ini yang paling sering lagi dipakai nanti ada namanya home. Istilah yang pertama tadi ada namanya Quick Access Toolbar. Kemudian istilah yang kedua di sini ada namanya tab. Istilah yang ketiga nanti ada namanya ribbon, ya. Jadi setiap tab nanti akan membawa yang namanya ribbon. Ribbon itu nih ya, tampilan yang ada di bawahnya ini. Ini namanya adalah ribbon. Kalau saya klik insert, maka di sini gambar ribbonnya nanti akan berubah. Kemudian kita klik desain. Nah, di sini tampilannya juga sudah berubah. Layout. Nah, di sini juga sudah berubah. Kemudian di dalam ribbon nanti akan dibagi menjadi beberapa grup.
Di sini ada grup namanya clipboard, kemudian grup ada namanya font, kemudian grup ada namanya paragraf, kemudian grup di sini ada namanya style. Oke. Di dalam grup nanti ada namanya ini ya, icon. B, I, U, kalibri, kemudian rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify, ini adalah apa namanya, ribbon, maaf, icon ya. Kemudian di pojok bawah kanan pada grup nanti ada namanya dialog box ya. Jadi ini namanya dialog box. Kalau saya klik misalnya dialog box-nya font, itu begitu saya klik nanti tampilannya seperti ini. Kemudian dialog box-nya paragraf gitu ya. Nanti kalau kita klik nanti tampilannya seperti ini. Oke. Itu namanya dialog box-nya ya. Kemudian tampilan yang lain di sini ada namanya ruler. Ya, ruler atau mestar. Baik mestar yang horizontal, nah ini, maupun mestar yang vertikal. Nah, yang perlu Anda perhatikan, pada saat pertama kali mungkin Anda beli komputer, terkadang ruler ini tidak muncul ya. Nah, kalau misalnya rulernya ini tidak muncul, untuk memunculkan nanti Anda bisa klik view, kemudian di sini ada ruler. Jadi yang ada tanda centangnya berarti mestarnya aktif kalau kita klik ini. Nah, jadi mungkin tampilan pertamanya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda ingin menampilkan mestar, berarti pada bagian ruler di sini kita centang. Nah, ini. Kemudian setelah apa namanya mestarnya muncul, yang perlu Anda lihat adalah ini, angka yang ada pada mestar. Seperti yang ada pada tampilan kita saat ini, angkanya di sini kan mulai dari 1 sampai dengan ini ya, 15 ya, dari 1 sampai dengan 15. Tetapi mungkin pada komputer tertentu tampilannya tidak dari 1 sampai 15, mungkin hanya sampai 6 gitu ya. Nah, itu namanya satuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya komputer itu namanya measurement ya. Cara men-settingnya nanti bisa Anda klik ini ya, file. Kemudian di sini kita pilih option. Nah, pada bagian advance, nah ini diklik advance-nya. Advance. Nah, ini nanti Anda scroll kira-kira ke tengah ya. Jadi scroll barnya ini kira-kira di tengah sampai ketemu tulisan display ini ya. Ini pada grup display ini ada show measurement and unit of. Rata-rata defaultnya, nah ini sekali lagi juga ada hubungannya dengan tadi ya, region. Biasanya kalau regionnya masih English, measurement-nya ini biasanya inci gitu ya. Nah, jadi inches. Nah, kalau misalnya ini saya oke, nah, bisa Anda lihat di sini bahwa angkanya dari ini ya, 1, 2, 3, sampai 6. Jadi kalau misalnya mestar pada komputer Anda angkanya dari 1 sampai 6 berarti masih menggunakan satuan namanya inci. Ya. Kalau misalnya kita pengen mengganti, ya, jadi kalau kita misalnya pengen mengganti, berarti di sini bisa kita rubah tadi ya, file, kemudian kita pilih option, kemudian pada advance, kemudian kita scroll ke tengah, kemudian pada show measurement and unit of, nah di sini nanti kita ganti sentimeter. Nah kalau sudah kita oke, nah, maka tampilannya nanti akan berubah jadi seperti ini. Kemudian yang kedua,
tampilan yang sering muncul pada saat kita menggunakan Microsoft Word pertama kali adalah ini ya, pada bagian namanya spelling and grammar. File, option, kemudian di sini pada bagian proofing. Nah, when correcting spelling and grammar in Word, nah di sini biasanya aktif, semuanya aktif. Nah, kalau semuanya aktif yang terjadi apa? Misalnya di sini saya ketikkan selamat huruf kecil ya. Selamat gitu ya, datang di misalnya Java.com. Nah, maka secara otomatis di bawah naskah itu ada warna merah ini ya, yang keriting ini. Misalnya saya ketikkan bahasa Inggris, tapi sengaja saya buat salah di sini ya. Misalnya welcome to study in Java.com. Nah, tanda merah yang ada di sini menunjukkan bahwa kita mengetikkan kata dalam bahasa Inggris itu salah. Jadi kalau misalnya kita pengen membetulkan, Anda tinggal klik kanan di sini ya. Misalnya kita klik kanan, welcome itu yang betul bagaimana? Bisa Anda klik di sini. Kemudian studi ya, yang betul berarti kan study. Di sini bisa kita klik kanan, kemudian di sini kita pilih yang study. Nah, itu kalau misalnya yang kita ketik bahasa Inggris ya. Tetapi mungkin selama kita menggunakan atau mengetikkan surat, mengetikkan naskah dan seterusnya, kita jarang menggunakan bahasa Inggris, sehingga kalau misalnya kita tidak nonaktifkan, yang terjadi adalah ada warna merah karena kita ngetik bahasa Indonesia. Maka karena kita orang Indonesia, akan lebih mudah apabila spelling and grammar yang ada di sini nanti kita nonaktifkan. Jadi misalnya ini file, kemudian kita pilih option, tadi pada bagian yang namanya proofing. Nah, kemudian di sini kita hilangkan semua. Oke. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya spelling and grammar-nya sudah kita matikan, gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalnya spelling and grammar-nya ini sudah kita matikan. Oke, itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Dari tampilan Word tadi ya. Boleh pakai chat ya, tanyanya tidak harus pakai, kalau misalnya suaranya tidak bisa keluar, Anda bisa ketik pakai chatnya ya. Oke, dari Mbak Vila, silahkan mau tanya apa? Ya, Mbak Vila. Sambil nunggu Mbak Vila ngetik, ini ngetiknya lama banget. Di sini apa namanya ya, Mbak Vila tanya ini ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, apakah juga bisa diperbaiki kalau typo secara otomatis? Oke. Komputer yang kita pakai di sini adalah disetting bahwa segala bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris. Sehingga pada saat Anda mengetikkan bahasa Indonesia, misalnya ada kesalahan, secara otomatis itu tidak bisa membetulkan seperti pada saat kita menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu jawaban dari pertanyaan Mbak Vila ya. Jadi untuk masalah correcting tadi, kalau misalnya kita salah ketik pada tulisan yang menggunakan bahasa Inggris, ya.
Karena memang di dalam apa namanya ya, program yang diproduk oleh Microsoft ini bahasa yang digunakan yang paling banyak itu adalah bahasa Inggris. Gitu. Oke, itu ya. Berikutnya di sini akan saya lanjutkan pada formatting sederhana. Ya, jadi di sini akan saya lanjutkan pada formatting sederhana. Ketika kita akan mengetikkan satu naskah, ya, ketika kita akan membuat satu naskah, hal yang pertama harus kita persiapkan adalah mempersiapkan naskah itu sendiri. Yang pertama, jenis kertas apa yang nanti akan kita gunakan untuk mencetak. Kemudian yang kedua, batas margin yang nanti akan kita gunakan. Nah, untuk mengatur jenis kertas atau batas pencetakan, nanti Anda bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa klik layout, kemudian di sini Anda klik pada bagian panah bawahnya text setup. Nah, oke. Jadi misalnya ini ya, top, jadi batas atas, kemudian batas kiri, kemudian batas bawah, kemudian batas kanan. Kalau dalam penulisan karya ilmiah, seperti Anda mengerjakan tugas akhir, kemudian Anda mengerjakan skripsi, maka biasanya menggunakan aturan 4433 ya. Top left-nya 4, ya, jadi top left-nya 4, kemudian bottom right-nya nanti 3, di sini juga 3 gitu ya, 3. Top left, bottom right 3. Kemudian jenis kertasnya. Nah, jenis kertas kalau misalnya kita membuat atau mengetikkan karya ilmiah, biasanya jenis kertasnya menggunakan ukuran kuarto. Di sini tidak ada pilihan namanya kuarto. Ya, jadi kuarto itu apa namanya? Ukurannya biasanya pakainya A4. Itu kalau kita akan membuat makalah baik itu skripsi maupun tugas akhir. Tetapi biasanya dalam aplikasi pekerjaan di perusahaan kita biasanya membuat surat. Nah, kertas yang kita pakai biasanya folio. Ya, kalau di aplikasi perkantoran biasanya dalam pembuatan surat rata-rata menggunakan folio. Nah, di sini misalnya Anda mencari pilihan folio. Nah, ternyata tidak ada pilihan folio di sini. Maka yang kita lakukan adalah kita mengetikkan ukuran secara manual. Lebar untuk ukuran folio itu adalah 21,59. Oke. Perhatikan di sini koma ya, koma. Ini masih ada hubungannya dengan yang pertemuan sebelumnya, berhubungan dengan region. Tadi ya pada awal saya menjelaskan Windows, saya menjelaskan atau membahas tentang yang namanya region. Kalau misalnya region yang kita pakai bukan Indonesian, biasanya di sini yang dipakai bukan koma, tetapi titik. Ya, jadi di sini yang dipakai nanti titik. Ini adalah lebar ukuran folio. Kemudian untuk apa namanya? Tingginya biasanya 33,02. Ini adalah ukuran folio ya. Jadi kalau sudah misalnya kita oke. Jadi langkah yang pertama Anda bisa klik di sini, kemudian nanti kita pilih yang namanya text setup gitu ya. Nah, ini. Kemudian cara yang lain Anda bisa menggunakan cara cepat ya. Jadi kalau Anda menggunakan cara cepat, nanti Anda bisa double klik di ini. Mestar ini kan ada warna putih, ada warna yang agak gelap ya. Warna putih sama warna yang agak gelap. Nah, pada bagian warna yang agak gelap di sini bisa Anda double klik. Nah, di sini bisa kita double klik. Nah, misalnya mau mengganti margin ya berarti bisa kita klik margin.
Kemudian di sini ada orientasi ya. Orientasi itu ada dua, portrait sama landscape ya. Kalau standarnya itu portrait, kalau yang landscape itu yang bentuknya nanti memanjang itu ya. Jadi yang di sini nanti kita pakai yang portrait. Kalau sudah kita oke. Nah, kemudian di sini nanti Anda bisa ketik gitu ya. Jadi di sini bisa Anda ketik. Oke, mungkin di sini saya sudah punya contoh latihan ya. Oke, di sini ada contoh latihannya. Oke, ini saya kopikan aja. Oke. Salah satu yang paling kita atau yang paling sering kita gunakan di dalam mengetikkan naskah itu tadi terletak pada bagian home ya. Pada bagian home di sini ada grup namanya font. Yang pertama di sini adalah Calibri ya. Calibri itu berarti jenis huruf. Kemudian yang kedua di sini ada font size. Ini ukuran huruf. Kemudian ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil huruf ya. Sebelum saya praktekkan, di sini saya copy dulu. Oke, saya copy. Kemudian di sini saya paste. Oke. Sebelum kita merubah huruf, nanti Anda bisa blok dulu ya. Kita blok. Font yang paling standar digunakan dalam apa namanya surat menyurat normal atau yang paling normal ya, yang paling umum kita gunakan ini ya, namanya ada dua, ada Arial sama Times New Roman ya. Jadi di sini akan saya pakai misalnya Arial. Kalau Anda akan mengganti jenis huruf, maka yang pertama Anda lakukan kita harus blok dulu. Ya, kita blok, baru kita ganti jenis hurufnya ini ya. Misalnya Arial. Kemudian di sini kita ganti yang Arial gitu ya. Ukuran. Nah, ukuran nanti bisa kita blok di sini. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kita blok. Kemudian di sebelah kanannya ini ada memperbesar memperbesar huruf gitu. Secara pelan gitu ya. Jadi kita klik. Nah, ini kita klik. Kalau mau memperkecil berarti ini ya, kita klik nah, seperti ini. Oke. Biasanya judul ya, judul yang kita pakai biasanya ukurannya 14. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada namanya cengkes. Cengkes itu fungsinya untuk merubah yang tadinya misalnya huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Jadi tinggal Anda klik AA, lower gitu ya. Berarti berubah jadi huruf kecil semua. Kemudian di sini ada upper, berarti berubah jadi huruf kapital semua. Kemudian di sini ada namanya sentence. Sentence itu berarti huruf depannya saja yang kapital. Kemudian ada capitalis is word. Ini berarti huruf depan setiap kata di sini dirubah menjadi kapital gitu ya. Nah, kemudian kita klik lagi. Toggle ini kebalikan dari kapitalis. Kapitalis tadi ya. Kemudian di sini kita pilih yang upper. Nah, misalnya di sini saya blok nih ya. Misalnya saya ganti hurufnya, misalnya di sini ya. Komputer sampai kerja ini saya blok. Misalnya saya ganti ini. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya Anda mengikuti kelas yang ada di ini ya menggunakan Microsoft Word ini, maka nanti akan kita lampirkan beberapa contoh latihan gitu ya. Jadi di modul atau di e-books-nya nanti ada beberapa latihan-latihan sederhana yang nanti bisa Anda jadikan bahan untuk praktek Anda ya. Oke, misalnya lagi di sini misalnya saya pakai ini ya, saya blok lagi misalnya nih ya, pendidikan profesi 1 tahun gitu. Misalnya ini saya bikin upper gitu ya.
lembaga pendidikan. Ini juga ini saya rubah jadi kapital misalnya. Nah, kemudian penyusunan kurikulum misalnya. Kemudian di sini nanti kita upper gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini ada efek pencetakan. Efek pencetakan itu tebal, miring, dan garis bawah. Misalnya judul di sini ya. Kita blok, kemudian di sini bisa kita tebalkan. Nah, kemudian misalnya di sini komputer sampai dengan pesat misalnya ini ya. Di sini nanti akan saya rubah jadi BIU. Berarti tebal, miring, garis bawah gitu ya. Kemudian lagi di sini misalnya pendidikan profesi 1 tahun. Nah, di sini akan saya buat miring. Berarti kita I. Jadi untuk format font, nah, kalau misalnya fontnya ini sudah kita ketik, maka di sini harus kita blok gitu ya. Kemudian yang lain nanti silahkan Anda coba. Oke. Kalau misalnya garis bawah ya, misalnya ini kan saya buat ini, saya blok kemudian saya garis bawah. Kalau saya menginginkan garis bawahnya itu yang kena hanya pada kata saja ya. Misalnya garis bawah yang saya buat ini yang kena hanya pada kata saja, maka nanti Anda bisa klik di sini ya. Nah, panah bawahnya garis, di sini ada pilihan. Kalau saya klik ini nanti garis bawahnya ini kayak gini ya. Itu ada previewnya. Kemudian saya klik lagi nanti muncul titik-titik. Kalau misalnya more underlines gitu ya. Jadi misalnya yang terkena garis bawah hanya kata, misalnya spasi nanti di bypass atau dilewati, berarti di sini nanti hanya kita pilih namanya words only. Jadi yang kena di sini hanya kata saja. Kalau ada spasi nanti tidak kena. Kalau sudah kita oke. Nih. Kemudian formatting yang berikutnya selain efek pencetakan yang ada hubungannya dengan font, berikutnya ada namanya perataan teks. Perataan teks itu ada 4. Di sini ada rata kiri, kemudian ada rata tengah, kemudian ada rata kanan, yang berikutnya nanti ada justify gitu ya. Jadi biasanya gini, kalau misalnya saya ngajar kelas offline gitu ya, kemudian ada yang ngetik. Dari jauh saya sudah tahu bahwa naskah yang diketik oleh teman-teman itu salah gitu ya. Dari apa? Di sini bisa kita lihat pada bagian yang kanan di sini belum rapi. Nah, maka biasakan sebelum Anda melakukan formatting yang lain, di sini yang pertama Anda lakukan adalah kita rapikan dulu. Kita blok, kemudian nanti kita pilih yang justify, rata kiri dan kanan. Nah, kalau ini kan berarti rata kanan, nah, berarti rapinya di sebelah kanan. Kemudian ini tengah, kemudian ini rata kiri. Nah, untuk rata kiri ini biasanya sudah default dari sananya. Jadi begitu Anda ketik, meskipun tidak dibuat rata kiri, maka secara otomatis di situ defaultnya adalah rata kiri ya. Nah, yang perlu kita atur tinggal bagaimana kita merubahnya menjadi rata tengah ataupun justify. Nah, di sini kita bikin yang justify di sini ya, kita klik. Nah, oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa tampilan naskahnya sudah rapi baik di kiri maupun di kanan ya. Judul biasanya di sini kan rata tengah. Oke. Itu ada namanya perataan teks gitu ya. Jadi formatting yang pertama adalah yang berhubungan dengan font ya, baik ukuran, jenis font, efek pencetakan. Kemudian yang kedua nanti ada namanya perataan teks. Kemudian yang ketiga ada namanya ini, indentasi. Pada saat kita akan mengatur indentasi, ada 4 tanda ya, icon yang sering kita pakai.
pada Mestar di sini ada yang atas, ini namanya adalah first line. First itu berarti pertama. Fungsi dari first line ini adalah agar baris pertamanya nanti menjorok, gitu ya. Misalnya kita klik, kemudian kita geser ke arah 1,5. Ini berarti namanya adalah first line. Jadi kalau yang Anda geser first, maka yang geser itu hanya gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kebalikan dari first, ada namanya hanging. Ini ada 3 tanda ya. First, hanging, kemudian di sini ada left. Ya, jadi pada saat kita klik di sini, nanti kalau kita pakai yang hanging, ya, kalau kita pakai yang hanging, otomatis kebalikan dari first. Kalau first itu yang geser baris pertama, tapi kalau yang hanging itu berarti yang geser selain baris pertama. Baris 2, 3, 4, dan seterusnya tergantung jumlah naskah yang ada pada satu paragraf gitu ya. Kemudian misalnya ini kombinasinya ya. Nah, first-nya ini saya ganti ke arah nomor 3. Kemudian hanging di sini saya rubah ke di sini ya. Ini hangingnya nanti saya rubah ke sini. Kemudian misalnya di sini yang saya pindah kotaknya ini ya. Kotak itu berarti left. Kalau yang saya pindah left-nya, maka secara otomatis first, hanging, kemudian left, tiga-tiganya nanti akan bergeser itu. Nah, oke. Kalau saya geser first, yang pindah berarti hanya first saja. Kalau saya geser hanging, otomatis hanging sama left ikut pindah. Tapi kalau yang kita geser left, otomatis tiga-tiganya nanti akan bergeser. Ini berarti kita geser kayak gini. Oke. Kemudian ada satu tanda lagi, namanya ini ya, right. Di sini ada namanya right. Tinggal kita geser. Jadi kalau right itu berarti fungsinya untuk mengatur bagian yang sebelah kanan. Nah, jadi sekali lagi yang paling utama di sini, yang paling penting dari kita memformat naskah sederhana adalah bagaimana kita mengganti jenis huruf. Jenis huruf yang paling default kita pakai atau resmi ya, font resmi dalam surat menyurat itu kalau tidak Arial biasanya adalah Times New Roman. Kemudian yang berikutnya ada tadi perataan teks. Rata tengah, rata kiri, rata kanan. Kemudian ada juga tadi namanya indentasi. Nah, yang berikutnya di sini ada jarak spasi atau biasa dikenal dengan istilah line spacing. Jarak spasi yang paling umum itu ada 3. Jarak spasi 1, kemudian spasi 1,5, kemudian spasi 2. Ya. Jadi misalnya saya pengen paragraf 1 ini spasinya 1,5 gitu ya. Berarti tinggal kita klik ini. Kemudian nanti kita pilih. Line spacing itu yang ini. Nah, kita klik panah bawahnya. Kemudian misalnya di sini kita pilih yang 1,5. Kemudian misalnya pada paragraf 2 ini saya mau bikin 2 spasi. Berarti di sini kita klik, kemudian kita pilih yang maaf nih, kita klik di sini yang 2. Nah, kalau misalnya Anda mau bikin spasi yang tidak 1,5 atau 2. Nah, di sini Anda bisa gunakan ini ya, line spacing option gitu ya. Jadi misalnya di sini mau saya bikin spasinya 1,45 gitu ya. Berarti tinggal Anda ketikkan di sini. 1,25 misalnya, berarti kita klik di sini. Kemudian kita klik panah bawahnya. Di sini kita pilih line spacing option. Nah, kemudian di sini kita ketikkan 1,25. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, oke. Anggap saja ini sudah selesai gitu ya. Nah,
Pada saat Anda mengetikkan satu naskah, kemudian selesai, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyimpan surat yang sudah kita ketik. Adapun cara menyimpannya, nah, kita tinggal klik file, kemudian kita pilih save, kemudian kita klik browse, nah kemudian kita arahkan. Tadi saya sampaikan di awal, jangan dibiasakan menyimpan data itu di dokumen, ya. Tapi di sini kita pindah, misalnya kita pindah ke D, kemudian di sini saya masukkan data Iwan. Kita double klik, kemudian di sini nama filenya misalnya saya ganti apa ya, misalnya latihan 1 dulu ya. Oke, gitu ya. Nah, oke, itu ya teman-teman. Tadi adalah bagaimana kita melakukan formatting menggunakan Microsoft Word ya. Kebetulan yang saya pakai ini Word-nya yang versi 2019. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Selamat siang, Pak. Saya mau bertanya. Oh ya, oke. Dari siapa, Mas? Dari Mas Anas. Oke. Silahkan, Mas Anas. Oke. Tadi itu kan ada change space, Pak ya, yang apa namanya caps lock, terus Ya. bisa diganti depannya aja, terus di caps lock semua dan dikecilin semua itu. Nah, itu kan ada shortcutnya, Pak. Shortcutnya itu biasanya pakai apa, Pak? Pakai kalau Ctrl Z mungkin kan Ctrl undo itu kan Ctrl Z. Nah, kalau itu biasanya pakai apa, Pak? Agar memudahkan kita gitu untuk ketika kesal dan sebagainya. Oke, betul. Nah, untuk apa namanya change case ya. Jadi selain Anda menggunakan tanda tadi, oke, saya share screen. Selain Anda menggunakan tanda tadi, icon change case, maka di sini Anda bisa menggunakan perpaduan tombol Shift sama F3 ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Shift sama F3 ini ya. Oke. Nah, ini F3. Cuman kalau Anda pakai notebook atau laptop, terkadang tombol F1, F2, F3-nya harus pakai Fn dulu. Jadi kalau misalnya pakai komputer biasa, cukup Anda tekan tombol Shift sama F3. Tapi kalau yang apa namanya seperti laptop yang saya pakai ini, kita harus menekan tombol Shift Fn. Nah, F3-nya nanti Anda tekan pelan-pelan gitu ya. Misalnya F3 huruf kecil semua, F3 lagi jadi huruf depan ini ya, huruf depannya semua, kemudian F3 lagi, di sini huruf kapital gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi ini pertanyaan dari Mbak Jeki ya. Kalau misalnya mau ngeformat font, ada cara cepatnya tidak Pak? Misal saya mau fontnya saya cetak miring. Oke, sama seperti program lain ya. Mungkin Anda sudah menggunakan program selain Word. Jadi kalau font tadi di sini ada miring. Nah, di sini berarti tebal itu ya, berarti pakainya Ctrl B. Ini pakainya untuk shortcutnya. Kemudian di sini miring berarti Ctrl I. Kemudian di sini garis bawah, berarti nanti Anda bisa pakai Ctrl U gitu ya. Kemudian kalau misalnya rata kiri itu berarti kita pakai CTRL L gitu ya, Ctrl sama L. Kalau rata tengah berarti pakainya Ctrl E. Jadi di sini salah satu apa ya namanya kelebihan dengan software yang terbaru kita pakai itu, semakin baru biasanya akan mempermudah kita untuk mengakses perintah. Ya, contohnya seperti ini. Jadi cukup kita arahkan saja, di sini sudah ada help.
bantuannya seperti yang ada di bawah gitu ya Mbak Jeki. Kemudian kalau spasi, nah di sini kita bisa menggunakan tombol CTRL juga. Kalau spasi 1,5 berarti kontrol 5. Kalau spasi 1 gitu ya. Kontrol 1 itu berarti 1, kontrol 2 berarti 2 spasi. Kalau misalnya kontrol 5 berarti pakainya jadi 1,5 gitu ya. Nah, itu oke. Itu. Nah, selanjutnya di sini akan saya bahas tentang apa namanya tanda tabulasi. Oke, saya buat file baru. Di mestar paling kiri di sini ada tanda tabulasi. Ya, tanda ini nanti kalau Anda klik akan berubah. Ya. Kalau seperti huruf L ini berarti fungsinya nanti untuk membuat rata kiri. Kemudian kalau saya klik lagi nanti akan berubah jadi tanda seperti ini. Fungsinya untuk membuat rata tengah. Kemudian kalau saya klik lagi nanti akan berubah jadi kayak gini. Ini fungsinya untuk membuat rata apa namanya? Oke, maaf sebentar ya. Oke, untuk membuat rata kanan. Ini untuk perataan teks rata kanan. Kemudian kalau saya klik lagi di sini untuk desimal dan seterusnya ya. Di sini nanti akan kembali ke posisi awal. Nah, untuk meletakkan tanda tabulasi ini nanti bisa Anda klik pada mestar atau ruler pada bagian yang warnanya putih ya. Jadi misalnya ini kita klik. Nah, kemudian saya klik lagi di sini. Saya klik lagi. Nah, misalnya ini. Kemudian untuk menghilangkan caranya sama ini. Tinggal kita klik kemudian kita tahan, drag, geser ke bawah ataupun geser ke atas ini. Oke, kita geser ke bawah ataupun geser ke atas. Nah. Oke, kemudian yang berikutnya nanti kalau misalnya ini ya, yang paling sering kita pakai contoh sederhana ini. Saya ketikkan nomor gitu ya. Nomor, kemudian spasi titik 2 gitu ya. Kemudian lampiran, kemudian spasi lagi titik 2. Kemudian hal spasi titik 2. Dengan menggunakan tanda spasi, hal yang terjadi kadang tanda titik 2 yang kita dapatkan ini tidak bisa lurus ya. Ini hanya kebetulan ini pas lurus ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan software misalnya Word yang 2010, terkadang ini nanti tidak bisa lurus. Nah, biar rapi bagaimana? Kita tandai aja di sini. Misalnya di nomor 2 kita klik. Kemudian di sini kita ketikkan nomor gitu ya. Nah, untuk pindah ke tanda titik 2, gunakan tombol tab. Ya, di atasnya caps lock itu ada namanya tab stop. Tekan tombol tab, kemudian di sini tinggal kita titik 2. Misalnya di sini kita ketik 0001. Kemudian lampiran gitu ya. Nah, kemudian tab. Nah, ini. Kemudian misalnya lagi hal tab gitu ya. Kemudian misalnya surat undangan. Oke. Nah, kalau misalnya pada saat Anda menempatkan tanda tabulasi, di sini ternyata jaraknya terlalu jauh. Nah, di sini nanti bisa kita geser. Ya, jadi misalnya ini kita geser, nah sini. Oke, jadi bisa Anda geser. Nah, oke. Ini contohnya ya. Kemudian tanda tabulasi yang kedua, penggunaan tanda tabulasi yang kedua itu biasanya digunakan untuk membuat daftar isi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ya, biasanya kita akan ketik misalnya gini ya, bab 1 gitu ya. Nah, terus di sini misalnya pendahuluan. Nah, setelah itu Anda ketik titik. Nah, tanda titiknya ini Anda ketik secara manual.
Ini saya ketik secara manual. Nah, ini baru spasi nanti 1. Nah, jadi kalau misalnya Anda ketikkan secara manual, nah, otomatis nanti kita akan banyak membuang waktu gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat tanda tabulasi ini secara cepat? Nah, yang pertama kita tandai dulu. Nah, kira-kira pendahuluan dan seterusnya nanti di mana? Kita kasih tanda rata kiri. Nah, mungkin di sini ya, atau 2 ini ya. Oke, di sini rata kiri. Ini fungsinya nanti biar pendahuluan ini bisa lurus dengan yang bawah. Kemudian yang kedua, kita tandai lagi nanti tanda titik. Nah, tanda titiknya itu berhenti di mana? Kita kasih tanda di sini. Nah, ini tanda titiknya. Jadi tanda tabulasi ini fungsinya nanti untuk menandai bahwa tanda titik itu akan berhenti di sini. Kemudian yang ketiga nanti angka, nomor halamannya ini. Nah, biasanya kalau angka itu kan rata kanan. Berarti di sini nanti kita klik. Nah, kemudian nanti kita kasih tanda gini. Nah, jadi tanda yang terakhir ini fungsinya adalah untuk membuat angkanya gitu ya. Misalnya di sini saya ketik bab 1. Kemudian saya tekan tombol tab pendahuluan. Nah, pendahuluan. Nah, biar tanda titik ini nanti muncul secara otomatis, di sini nanti Anda arahkan mouse-nya pada salah satu tanda tabulasi. Jadi di sini Anda arahkan pada salah satu tanda tabulasi, kemudian di double klik. Klik gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul ya 2. 2 itu berarti tanda tabulasi yang pertama ini terletak di angka 2. Kemudian tanda tabulasi yang kedua ini terletak pada 14,5. Tanda tabulasi yang ketiga di sini terletak pada 15,5. Untuk catatan bahwa tanda titik itu nanti akan berjalan dari kanan ke kiri. Jadi tanda titik itu nanti akan berjalan dari kanan ke kiri. Berarti kalau seperti ini, berarti tanda titiknya itu munculnya dari sini ke kiri. Bukan dari sini ke kanan, berarti yang kita klik nanti yang 14,5. Nah, berarti yang 14,5. 14,5 muncul tanda titik. Titik itu nanti miliknya pada bagian leader. Leadernya berarti ini. Klik. Jadi 14 ke kiri munculkan tanda titik. Oke. Begitu Anda tekan tombol tab, maka secara otomatis akan muncul tanda titik. Tab pertama itu memunculkan tanda titik. Tab yang kedua nanti baru kita mengetikkan angka. Nah, kalau sudah kita enter. Misalnya bab 2. Tab. Misalnya landasan teori. Tab misalnya 10 gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya di sini di bawahnya bab 1, di bawahnya pendahuluan nanti ada penomoran paragraf ya. Nah, misalnya kita pilih ABC di sini ya. Untuk balet nanti kita pakai ini. Ini namanya balet, kemudian ini number. Nah, di sini kita pilih yang ABC. Nah, kemudian biar A-nya ini pas di bawahnya P, nanti Anda klik ini ya. Nah, ini. Kemudian misalnya kita ketik latar belakang masalah misalnya. Kalau udah kita tab 1. Kemudian yang kedua misalnya ada identifikasi masalah gitu ya. Kemudian kita pilih tab 2. Kemudian ada rumusan masalah. Tab misalnya 4. Kemudian di sini misalnya ada dan seterusnya ya. Jadi intinya yang paling utama di sini adalah 2 tanda tabulasi yang paling belakang. Nah, kalau tanda tabulasi yang di depan di sini nanti bisa kita atur sesuai dengan apa namanya kebutuhannya. Jadi di sini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini namanya adalah tanda tabulasi ya. Kemudian yang berikutnya ini tidak usah saya simpan. Mungkin Anda pernah
melihat ini ya, namanya kolom itu ya. Ini misalnya ini saya copy aja. Saya buat file baru. Oke. Kolom ya. Jadi kolom itu misalnya membagi ini jadi dua gitu ya. Oke, jadi misalnya ini saya buat jadi dua kolom. Caranya nanti tinggal kita blok gitu ya. Kita blok. Kalau Anda pakai Word 2010, biasanya kita milihnya page layout gitu ya. Tapi kalau yang 2013 ke atas nanti milihnya nih layout. Nah, di sini ada namanya kolom. Tuh misalnya. Nah, berarti jadi dua. Kemudian kalau misalnya Anda pengen memodifikasi di tengah-tengah, nanti di sini ada apa namanya? Ada garis gitu ya. Ada garisnya. Nanti bisa Anda klik more column. Kemudian di sini kita pilih tuh, di sini ada namanya line between. Kalau line between ini fungsinya untuk garis tepi, ya, untuk garis batas, maaf ya, garis batas antar kolom. Jadi kalau di sini kita oke gitu ya. Oke. Ini juga bisa, misalnya kita blok, kemudian kolom, more kolom, dua, kemudian line between, oke. Jadi namanya kolom gitu ya. Itu beberapa formatting yang nanti sering kita pakai. Kemudian materi yang berikutnya di sini akan saya sampaikan apa namanya tentang penomoran paragraf gitu ya. Jadi misalnya di sini saya ketikkan pertama, kedua, ketiga gitu ya, keempat. Oke. Oke, saya copy. Penomoran paragraf itu ada 3 sebenarnya ya, tapi yang paling sering kita pakai nanti hanya ada 2. Yang pertama itu ada namanya bullet, kemudian yang kedua ada namanya number. Nah, kalau misalnya kita mau memformat, berarti nanti kita tinggal blok. Kita blok, kemudian di sini kita pilih, misalnya kita pilih di sini gambarnya ini, kita klik. Kemudian nanti tinggal kita geser. Kita blok lagi, misalnya ini ya. Nah, kemudian nanti di sini kita pilih apa namanya, misalnya ABC gitu ya. Nah, ini kita blok. Oke. Kemudian nanti di sini kita. Nah, kalau misalnya balet yang kita inginkan ternyata tidak ada. Aku nggak suka dengan balet-balet ini misalnya. Nah, itu bisa Anda lewat define new balet. Bisa kita klik, kemudian simbol. Nah, jenis font. Nah, di sini nanti akan menentukan gambar balet yang nanti akan kita gunakan. Nah, gambar balet yang paling banyak itu terletak pada font yang bertipe wingding gitu ya. Jadi misalnya ini saya pilih yang web Latin. Nah, ini kan bentuk simbolnya nanti akan berubah lagi. Misalnya di sini saya pilih yang webding. Web. Nah, misalnya ini ya. Nah, nanti gambar fontnya nanti akan beda lagi. Nah, jadi di sini nanti akan beda lagi. Kemudian misalnya lagi di sini kita pilih yang wingding. Jadi biasanya balet-balet itu terletak pada font ini wingding. Nah, misalnya di sini kita pilih. Nah, ini kita klik, kemudian kita oke. Blok lagi. Misalnya ini. Oke. Dari sini bisa Anda lihat bahwa untuk memformat satu paragraf atau memberi penomoran paragraf itu sebenarnya mudah.
Nah, yang paling utama itu adalah bagaimana mengatur posisi naskah setelah nanti kita format. Oke, contohnya kayak gini. Ya, misalnya, oke, begitu Anda format balet, yang awalnya posisinya di sini, begitu kita pilih, nanti posisinya biasanya akan bergeser. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengatur ini, misalnya ini kita geser, nah kemudian kita geser ke kiri misalnya ya. Kita blok lagi, misalnya kita geser ke, oh maaf ini belum di format ya, jadi kita format dulu. Nah, ABC misalnya. Nah, kemudian di blok lagi, misalnya kita pilih. Jadi yang utama itu bukan hanya bagaimana cara kita memilih ABC atau 1, 2, 3-nya, tetapi yang paling utama itu adalah posisi naskah itu setelah kita format gitu ya. Ya kalau misalnya nanti ada namanya ujian, namanya kalau di offline itu ada namanya ujian CLCP, ya. Computer Literate Certified Professional, yang diselenggarakan oleh LSK TIK. Itu biasanya ada penilaian, itu namanya indentasi. Yang namanya indentasi itu posisi naskah ini ya. Ini seharusnya berada di bawahnya ini. Tanda balet harus berada di bawahnya K, persis misalnya. Nah ini biasanya akan dinilai. Oke, ini kemudian yang berikutnya sebenarnya masih ada satu namanya multi level list. Ya, jadi masih ada satu namanya multi level list itu ini. Nah, jadi balet numbering bertingkat. Jadi dengan kita pilih misalnya ya, pertama gitu ya. Enter. Nah, kemudian tab. Nah, nanti akan berubah jadi sini. Kedua. Enter tab. Nah, ketiga. Keempat. Misalnya ya. Kelima. Kemudian enter. Nah, kalau tab itu fungsinya untuk menambah level ya. Jadi level ini level 1, level 2, level 3. Kalau saya tab lagi berarti level 4. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen kembali ke level sebelumnya. Misalnya saya pengen muncul 1.2. Nah, ini cukup Anda enter. Nah, misalnya di sini ke 3 gitu ya. Enter. Nah, kalau ke kanan berarti tadi kita pakai yang namanya tab. Coba saja. Nah, ini namanya adalah multi level gitu ya. Jadi yang namanya penomoran paragraf itu ada 3. Yang pertama ada namanya balet, kemudian yang kedua ada namanya number. Number itu biasanya ABC atau 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga di sini ada namanya multi level list gitu ya. Nah, multi level list itu balet numbering bertingkat ya. Jadi penomoran yang otomatis. Oke. Ini untuk apa namanya penomoran paragraf gitu ya. Oke. Baik, untuk teman-teman ya, kalau apa namanya di apa namanya ya, di sini ada namanya ini. Oke, sebentar. Ini saya pause dulu. Oke, teman-teman, ketemu lagi untuk di sini saya akan membahas tentang email ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa salah satu kebutuhan dari seorang sekretaris adalah email ya. Meskipun sekarang sudah ada aplikasi
WA, WhatsApp yang mungkin sebenarnya lebih fleksibel, tetapi hampir semua instansi yang besar biasanya akan menggunakan fasilitas yang namanya email. Nah, untuk email sendiri biasanya dibagi menjadi dua, ya. Ada email yang gratis seperti Gmail, kemudian Yahoo, kemudian ada dari Microsoft, ya, namanya apa itu, Outlook, ya. Tetapi yang paling banyak dipakai sekarang adalah Gmail. Kenapa Gmail paling banyak dipakai? Itu salah satu alasannya adalah bahwa hampir semua orang sekarang menggunakan device atau handphone yang menggunakan operating system namanya Android. Android itu adalah produk dari Google juga. Nah, sehingga secara otomatis bagi semua pengguna Android di sini pasti atau wajib menggunakan Gmail pada saat Anda akan mengaktifkan Android kita, gitu ya. Nah, untuk membuat Gmail, ya, hal yang perlu persiapkan adalah bahwa kita harus menggunakan nomor telepon, ya. Satu nomor telepon bisa digunakan untuk membuat lebih dari satu Gmail dalam satu bulan, gitu ya. Jadi misalnya Anda pengen punya Gmail yang banyak, misalnya bulan ini Anda bikin satu Gmail dengan nomor telepon Anda, kemudian bulan berikutnya Anda pengen buat Gmail lagi dengan nomor telepon yang sama, itu bisa, ya. Jadi biasanya ada batasan satu nomor telepon itu bisa digunakan untuk membuat satu email dalam satu bulan, gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat email, oke, ini izin untuk share screen. Kita bisa menggunakan browser. Nah, di browser itu yang paling banyak kita pakai ada Firefox, kemudian ada Chrome, ya. Di sini saya pakai yang Chrome. Nah, di sini sudah ada email yang saya pakai. Nah, di sini saya pakai untuk private browser aja, ya. Kalau Anda pengen mengaktifkan private browser, Anda bisa menggunakan kontrol ini, ya, CTRL Shift N, ya. Oke, nah, oke. Nah, untuk kenapa saya sering atau lebih suka menggunakan private browser? Yang pertama adalah kalau kita menggunakan private browser, begitu browser ini kita close, maka secara otomatis semua cache atau mungkin cookies yang ada di dalam pada saat kita pakai browser ini secara otomatis tidak tersimpan, ya. Tetapi kalau pakai biasa, biasanya secara otomatis tersimpan. Ini akan lebih baik kalau misalnya satu komputer dipakai banyak orang, ya, gantian gitu, ya. Nah, maka lebih mudah kalau misalnya email Anda itu adalah email yang penting, Anda bisa menggunakan yang namanya private browser-nya. Oke. Yang pertama, kita ketik Gmail misalnya, ya. Gmail, kemudian kita enter, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah punya akun, ya, misalnya sudah punya email, Anda tinggal ketikkan emailnya di sini. Tapi kalau misalnya Anda belum punya email, Anda bisa klik buat akun, gitu ya. Kita klik di sini. Kemudian untuk pribadi,
Nah, di sini Anda bisa gunakan nama depan sama nama belakang gitu ya. Misalnya di sini saya bikin namanya Putra gitu ya. Kemudian belakangnya Debian gitu ya. Di sini misalnya yang paling penting dari email itu di sini ini ya. Jadi kalau nama depan sama nama belakang ini sebenarnya bisa kita bypass. Tetapi kalau misalnya email yang nanti kita buat ini adalah email yang akan kita gunakan apa namanya untuk kebutuhan yang penting, maka di sini akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan nama yang benar gitu ya. Misalnya di sini saya ketikkan Putra titik Debian. Nah, kemudian nah, kalau misalnya seperti ini berarti artinya email ini sudah dipakai. Bisa Anda tambahkan misalnya 77 misalnya ya. Nah, berarti Putra titik Debian 77 ini bisa kita gunakan. Sandi misalnya di sini saya ketikkan Javacom 123 gitu ya. Kemudian di sini juga saya ketikkan lagi, di sini misalnya saya ketikkan Javacom 123 misalnya. Nah, kalau sudah di sini bisa Anda klik next. Nah, di sini otomatis nanti akan meminta Anda untuk memasukkan nomor telepon. Misalnya ini ya, 85 2294 63 544. Alamat pemulihan ini bisa Anda bypass. Kemudian tanggal misalnya ini ya. Ini saya ketik pilih ngawur aja misalnya ya. 88 misalnya ya. Kemudian jenis kelamin ini pilih pria. Nah, kalau sudah di sini bisa kita klik berikutnya. Nah, di sini nanti akan, kita tunggu di HP kita. Oke, kita kirim. Nomornya sudah benar atau belum? Oke, kita tunggu konfirmasi ini ya. Oke, sekarang kita tunggu SMS-nya ya. Oke, di sini ada SMS misalnya 7440118. 7440118. Ya, kalau kita verifikasi. Nah, ini bisa Anda lewati aja. Kemudian ya, setuju. Nah, jika ini ada error ternyata ya. Oke. Oke, ini saya reload aja. Ini ada konfirmasi error. Nah, oke ya. Ini sudah berhasil. Pada saat Anda membuat email, secara otomatis kita akan mendapatkan juga atau bisa mengakses juga fasilitas yang ada di dalam Google. Ya. Jadi email ini salah satunya di sini ada untuk YouTube, kemudian mengakses Google Drive, kemudian juga aplikasi seperti Google Sheet, kemudian ada juga untuk Google Doc, dokumen, sama Google Slide. Ini adalah fasilitas dari apa namanya, pada saat Anda membuat email secara secara otomatis kita bisa mengakses seperti ini. Kemudian email ini nanti juga bisa Anda
jadikan satu dengan apa namanya? Oke, sebentar ya. Ini jadi satu dengan yang namanya HP ya. Jadi mungkin di HP Anda ini bisa Anda tambahkan akun Google yang baru saja Anda buat ini nanti di dalam handphone Anda. Sehingga kalau misalnya ada email masuk secara otomatis nanti kita akan mendapatkan notifikasi. Yang pertama di sini ada kotak gitu ya. Kotak masuk. Berarti kotak masuk itu kalau misalnya ada email masuk. Nah, di sini nanti ada banyak sekali pilihannya. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim email, jadi kalau misalnya Anda mau kirim email, berarti tinggal kita klik ini ya, tulis surat. Nah, di sini ada kepada. Kepada itu nama email yang Anda tuju. Misalnya saya punya email namanya ini ya. Saya ketikkan misalnya iwan.winom@gmail.com. Nah, ini. Kemudian mau Anda tambahkan ke email yang lain. Ya. Jadi misalnya di sini Javacom, saya nggak hafal ya emailnya. Jadi misalnya nanti Anda kirim ke email yang lain, nanti bisa kita masukkan di situ. Ya. Subjek di sini adalah subjek dari apa namanya pengiriman email gitu ya. Jadi misalnya kita nanti mau bikin laporan ini ya, laporan bulanan misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada kata-kata, misalnya bersama email ini saya lampirkan laporan bulanan dari bla 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 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan melampirkan file, ya, melampirkan file. Misalnya saya punya file laporan bulanan yang sudah saya ketik dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, kemudian nanti mau saya kirim. Nah, untuk mengirimkannya nanti Anda bisa ini ya, klik lampiran, kemudian, nah, misalnya ini contoh aja ini ya. Oke, contoh, misalnya ini ya. Oke, sebentar. Oke, misalnya ini. Nah, ini ya, misalnya ini saya kirim. Ternyata materinya Word, ini hanya contoh aja. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita klik kirim gitu ya. Nah, kita klik kirim. Nah, ini sudah ada kata-kata pesan terkirim. Nah, kalau misalnya saya pengen buka emailnya udah masuk atau belum, nah di sini bisa kita lihat di file tadi ya. Ini kan email yang saya kirim ke, nah ini. Ternyata di sini belum masuk gitu ya. Jadi emailnya belum masuk ke sini. Oke, saya reload. Nah, jadi email yang tadi dikirim dari email yang baru saja saya buat. Nah, kalau misalnya ada email baru, nanti contohnya seperti ini. Cara bukanya bagaimana? Berarti Anda tinggal klik di sini. Kemudian, nah di sini begitu Anda arahkan, maka secara otomatis nanti akan muncul ini ya. Nah, ini berarti kita download dulu. Nah, di sini kita download. Nah. Ini berarti proses download sudah selesai. Nah, di sini nanti bisa kita buka. Ini adalah file yang tadi saya ketik di Word. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya muncul kayak gini. Nah, ini adalah email yang tadi kita buka. Nah, terus bagaimana cara membalas misalnya email ini sudah sampai? Nah, berarti tinggal kita reply.
Saya kita reply. Di sini misalnya saya ketik balasannya, terima kasih untuk kiriman laporannya, sudah diterima misalnya ya, dan dikoreksi dengan baik dan tidak ada, misalnya tidak ada kesalahan gitu ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita pilih send. Nah, untuk ngecek, nah di email kita apakah dapat balasan? Nah, di sini bisa Anda reload. Nah, ini ya, ini kan ada baru gitu ya. Nah, berarti ini ada balasan gitu ya. Nah, di sini tinggal kita. Nah, ini berarti kan balasannya. Tadi kan yang atas ini adalah yang saya kirim. Ya, jadi yang bagian yang atas ini adalah kata-kata yang tadi saya kirim bersamaan dengan ini ada apa namanya lampirannya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya attachment. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya adalah attachment. Oke. Kalau mau balas lagi bagaimana ya? Ini. Kalau bahasa ini kan bahasa Inggris tadi ya. Kalau bahasa Inggris kan reply, forward gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya berarti kan balas. Nah, ini tinggal kita balas misalnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita kirim. Nah, tetapi terkadang ada orang mengirim email ke kita gitu ya, tetapi kita tidak dapat apa namanya, tidak dapat atau tidak masuk di dalam kotak masuk gitu ya. Nah, biasanya nanti kalau tidak ada di dalam kotak masuk berarti mungkin ada di dalam promosi. Jadi ada di dalam promosi misalnya. Kalau tidak ada di dalam promosi mungkin bisa Anda cek pada bagian sosial. Di sini juga nggak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti ada kemungkinan masuk ke nih namanya spam. Ya, jadi spam. Nah, jadi emailnya itu masuknya tidak ke apa namanya, tidak ke inbox-nya gitu ya. Tapi justru nanti masuknya ke spam gitu ya. Jadi misalnya seperti punya saya ini. Nah, ini misalnya ada spam. Nah, di sini nggak ada spamnya gitu ya. Tapi di sini kan banyak misalnya promotion, kemudian di sini ada sosial gitu ya. Nah, ini mungkin karena saya apa namanya? Karena saya daftar LinkedIn gitu ya dengan email yang saat ini saya gunakan, maka secara otomatis apa namanya? Saya dapat pesan dari apa namanya ini? Dari LinkedIn yang masuk ke email. Kemudian ada lagi misalnya send. Kalau tadi ada inbox, kemudian ada send gitu ya. Send ini adalah kita ngirim email ke siapa saja, ya, maka nanti akan dimasukkan ke dalam ini send. Jadi misalnya Anda ngirim ke, nah di sini tinggal dilihat pada bagian send ini. Oke. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya yang nanti mungkin bisa kita lihat pada pembelajaran yang ini. Jadi yang pertama biasanya begitu kita buka email yang kita lihat nanti pada bagian inbox atau kalau dalam bahasa Indonesianya di sini adalah kotak masuk. Ada nggak email yang masuk ke kita? Gitu. Kalau nggak ada ya mungkin kita lihat. Kemudian yang berikutnya nanti kita juga bisa buka ini ya Google Sheet misalnya ya. Nah, di sini belum ada pilihannya ya. Jadi tinggal kita bikin Google Sheet baru misalnya. Nah,
Kemudian ada lagi nanti kita pakai namanya Google Doc. Ya, Google Doc itu seperti Word gitu ya. Kalau Google Sheet itu seperti Excel, kalau Google Doc itu seperti Word. Nah, tampilannya hampir mirip dengan apa namanya? Kalau Google Doc itu seperti ini ya, program pengolah kata yang dari Linux gitu ya. Jadi di Linux itu kan ada namanya K-Office dan lain sebagainya. Jadi tampilannya di sini agak beda, tidak seperti Word. Jadi kalau di sini namanya ini ya, menunya seperti Office yang versi lama ini ya. Office 2003 gitu ya. Jadi Office 2003. Jadi kalau mungkin Anda yang sudah lama kemudian Anda pernah pakai Office 2003, maka di sini akan apa namanya? Kelihatan gitu ya. Oke. Jadi ini fasilitas yang apa namanya yang dimiliki oleh Gmail gitu ya. Jadi fasilitas yang dimiliki Gmail itu banyak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, email yang pertama ada email namanya email gratis atau free email. Kemudian yang kedua itu adalah email yang berbayar. Jadi kalau misalnya kita pengen punya email yang berbayar, maka apa namanya kita harus daftar dulu ke kalau di setiap ini ya, setiap instansi biasanya kan bikin web. Misalnya Javacom punya web namanya www.javacom.id misalnya gitu ya. Nah, pada saat Javacom ini bikin web, otomatis dia akan menyewa hosting ya, hosting pada satu penyedia gitu ya. Nah, pada saat kita menyewa hosting, kemudian kita bikin website, biasanya dari pihak penyewa hosting itu akan memberikan apa namanya fitur free email gitu ya. Jadi kita dapat email gratis dari pada saat kita daftar itu. Gratis dalam hal ini namanya bukan Gmail, kemudian ya bukan. Jadi email kita nanti mungkin namanya jadi nah, kalau email gratis kan tadi ya, misalnya putra.debian77@gmail.com ya. Misalnya putradebian77@gmail.com. Kemudian misalnya agung22@msn.net. Nah, ini kan kemudian misalnya lagi ada Dewi 6666 misalnya ya @yahoo.com. Nah, ini biasanya adalah email-email yang gratis. Nah, kalau email yang berbayar itu contoh tadi, misalnya Javacom bikin web Javacom or ID, maka emailnya kan misalnya iwan@javacom.or.id misalnya. Nah, berarti ini email yang berbayar gitu ya. Jadi pada saat kita daftar hostingnya itu, nah otomatis nanti kita akan dapat email. Cuman biasanya kalau kita apa namanya daftar email yang berbayar ini apa namanya dibatasi gitu ya. Mungkin dengan daftar di hosting ini maka Anda free 300 email misalnya kayak gitu. Nah, itu contohnya. Oke. Jadi ada email yang free, ada email yang berbayar. Nah, salah satu apa namanya kelebihan kalau kita pakai email yang berbayar, biasanya kita bisa menggunakan software yang ada di dalam Microsoft Office namanya Outlook gitu ya. Outlook. Oke, di sini nggak ada ya. Jadi Outlook. Jadi mungkin di sini saya bisa contohnya Outlook. Nah, Outlook 365 misalnya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya Outlook Express misalnya. Dengan adanya Outlook ini nanti kita
bisa punya aplikasi yang dari Microsoft namanya Microsoft Outlook. Nah, itu bisa kita gunakan kalau misalnya biasanya itu adalah email yang berbayar. Bisa juga sih kita pakai free email, tapi juga butuh beberapa tambahan. Saya agak lupa bagaimana cara setting email yang berbayar gitu ya, karena mungkin karena saya sudah terbiasa menggunakan email yang apa namanya gratisan gitu ya. Nah itu, oke. Nah kemudian kalau misalnya Anda sudah tidak menggunakan email, kemudian komputer yang Anda pakai ini bukan komputer Anda, biasakan kalau misalnya Anda akan meninggalkan komputer, usahakan Anda di sign out dulu gitu ya. Jadi di sini kan tinggal kita pilih logout gitu ya. Nah, oke, kalau sudah kita close. Tapi beda tadi ya, kalau misalnya saya pakai yang private browser tadi, ya, kalau private browser begitu misalnya kita close gitu ya, sebenarnya itu sudah secara otomatis sign out. Tapi kalau misalnya Anda tidak menggunakan private browser, ya, Anda tidak menggunakan private browser, biasanya begitu Anda close, maka username sama password itu masih nyantol di dalam di dalam browsernya. Jadi kalau mau masuk ya berarti kita ketik Gmail lagi. gmail.com gitu ya. Nah, nama emailnya tadi berarti putra.debian77 gitu ya. Kemudian saya next. Kemudian passwordnya tadi javacom 123. Oke, contohnya seperti ini. Nah, sekedar sekedar mengingatkan, dalam satu device, baik itu HP, biasanya kita membuat beberapa akun atau aplikasi akun. Misalnya Anda bikin akun Gmail, kemudian Anda bikin akun daftar lagi ke Shopee, kemudian daftar lagi ke apa dan seterusnya. Nah, biasakan Anda menggunakan password itu sama gitu ya. Jadi Anda punya dua cadangan password gitu ya. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita punya password yang sama, kemudian suatu saat kita ganti HP, nah, biasanya banyak yang lupa. Jadi misalnya ganti HP ya berarti emailnya nanti ganti yang baru. Bagi Anda para pencari kerja ya, mungkin yang mengikuti prakerja, kemudian Anda setelah ini nanti Anda akan melamar pekerjaan, maka usahakan Anda membuat email yang benar. Email itu bukan email yang hanya kita pakai untuk email gini ya, asal aja lah, yang penting ini bisa dibuat Android gitu ya. Jadi kita harus punya benar-benar email pribadi yang itu nanti akan kita gunakan untuk mengakses banyak hal. Seperti tadi, usahakan nama itu benar-benar kita ketik sesuai dengan nama asli kita. Ya. Kemudian emailnya juga paling tidak mengandung dari nama terdapat nama kita gitu ya. Jangan misalnya namanya Putra Debian, kemudian emailnya diganti kucingcantik@gmail misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau email itu nanti akan kita gunakan untuk kebutuhan untuk melamar pekerjaan dan seterusnya. Ya, maka gunakan email itu adalah email yang memang sesuai dengan punya kita. Sekali lagi, biasanya kalau misalnya kita mengisi form, ya baik itu form apa saja, pasti satu, Anda disuruh untuk mengisi nomor HP. Kemudian yang kedua, biasanya Anda disuruh untuk mengisi email gitu ya, alamat email. Nah, maka Anda harus punya satu email yang nanti fungsinya itu. Seperti tadi saya katakan bahwa
kalau misalnya, saya kesusahan Pak, bikin email nggak bisa karena nomor HP saya itu sudah pernah dipakai. Nomor HP itu bisa kita gunakan, ya. Saya maaf menyebutkan salah satu operator. Kalau misalnya Anda menggunakan Telkomsel, di sini kita bisa membuat email atau satu nomor telepon itu biasanya 1 bulan bisa kita gunakan untuk membuat atau menambah 1 email gitu ya. Jadi bisa Anda tambahkan di situ. Jadi kalau misalnya tiap bulan bikin 1 email, buat apa Pak email banyak? Ya mungkin kita tidak butuh banyak email lah, paling tidak nanti mungkin 2 itu sudah cukup. Tapi kalau mungkin bagi mereka yang suka kerja di dunia online, biasanya semakin banyak email itu akan semakin bagus gitu ya. Misalnya bikin email untuk akun YouTube, bikin email untuk akun ini, biar dapat uang banyak. Jadi kalau cuma 1 email nanti fee untuk ini kan cuma 1 gitu ya. Tapi kalau emailnya banyak, nanti bisa untuk daftar dengan nama yang berbeda gitu. Itu biasanya kalau misalnya mereka yang suka bekerja di dunia online gitu. Oke, mungkin itu ya. Jadi dari beberapa penjelasan yang berhubungan dengan email, ya, nanti bisa kita praktekkan kalau memang sudah waktu pembelajaran secara online ya. Nanti untuk tugasnya Anda bisa membuat email, kemudian nyoba kirim email ke alamat yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Itu adalah contoh emailnya. Oke, dari saya Iwan dari Javacom Academy. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.